Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Di antara rangkaian-rangkaian ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ibadah puasa, berkenaan dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Ada 5 ayat di dalam ayat ini. Yang kemudian cukup menarik adalah pada ayat ke-186. Kenapa menarik? Di sini seakan Allah menyisipkan sebuah ayat yang tidak secara langsung, letterlock, secara eksplisit menyebutkan terkait dengan ibadah puasa, dengan ibadah Ramadan, dan kemudian dengan Al-Quran yang identik dengan Ramadan. Tapi kemudian Allah menyebutkan di situ pentingnya kita untuk berdoa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, apabila hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku akan menjawab, akan mengijabah, mengabulkan doa seorang hamba apabila ia berdoa memohon kepadaku. Namun falyastajibuli wal yu'minu bi, hendaklah ia menjalankan seluruh perintahku, menjauhi laranganku, dan sungguh-sungguh beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini kalau kita lihat tadi secara letterlock tidak terkait dengan puasa, tidak berbicara tentang Ramadan, tidak berbicara tentang Al-Quran yang identik dengan Ramadan, tapi berbicara tentang Allah itu dekat dan Allah akan mengabulkan doa orang yang apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di mana korelasinya? Di mana hubungannya? Para ulama menegaskan, sesungguhnya ayat ini sengaja disisipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara ayat-ayat ibadah puasa, ayat-ayat tentang Ramadan, tentang Al-Quran. Ini memberikan pemahaman kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berpuasa dan orang yang berdoa di bulan suci Ramadan adalah waktu di mana mustajab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah, akan mengabulkan, menjawab permohonan, doa, harapan apabila orang tersebut berdoa, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, begitu kita berada di bulan suci Ramadan saat ini, perbanyaklah berdoa. Ini kesempatan yang Allah berikan. Doa apa yang kita minta kepada Allah? Kita minta bimbingan kepada Allah agar kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kita minta kepada Allah diistiqomahkan dalam ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bimbing kita untuk istiqomah dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turuddu da'watuhum." Ada 3 doa di mana Allah tak akan menolak doa seorang hamba. Al-imamul adil, as-saimu hatta yuftiru, wa da'watul mazlum. Ada 3 doa di mana Allah tak akan menolak doa seorang hamba. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia menjelang berbuka puasa. Yang ketiga, doanya orang-orang yang terzalimi. Yang pertama tadi, seorang pemimpin yang adil, kalau dia berdoa kepada Allah, maka doa dari pemimpin yang adil itu Allah ijabah. Makanya seorang ulama besar, ulama mazhab Al-Imam Ibnul Hanbal pernah menegaskan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita
memohon kepada Allah dengan satu permohonan yang pasti Allah akan ijabah doa tersebut, maka mintalah kepada Allah dihadirkan pemimpin yang adil. Islam mengajarkan kepada kita meminta pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil tak hanya memohon kebaikan untuk dirinya, tetapi memberikan kebaikan untuk seluruh khalayak ramai, kepada rakyatnya, kepada orang-orang banyak, kepada kaum muslimin, bahkan kepada non-muslim, memberikan kebaikan, kehadirannya sebagai khalifah. Kemudian yang kedua, Rasul menegaskan tadi, doanya orang yang berpuasa sampai dia menjelang berbuka puasa. Oleh karenanya, sepanjang kita berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, basahi lisan kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Insyaallah doa kita, permohonan kita, harapan kita, istighfar kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya pada saat kita berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, maka sepanjang bulan suci Ramadan adalah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan malam harinya dengan juga banyak berdoa kepada Allah, karena dalam hadis yang lain Rasul pernah menegaskan, apabila sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, lalu kemudian merasa malu apabila tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa hamba-hamba yang sedang bermunajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam akan mengijabah doa-doa kita. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan. Namun apalagi pada saat sepertiga malam di bulan suci Ramadan. Apalagi momentum itu adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Rasul menegaskan Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau pada malam hari itu kita gunakan untuk berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, melakukan amalan ibadah, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Dan melakukan amal ibadah itu termasuk berdoa lebih baik daripada 1000 bulan, setara dengan 83 tahun. Inilah kesempatan yang Allah berikan. Ini termasuk keberkahan Ramadan, kesempatan kita bagaimana peluang untuk dikabulkan doa kita, kesempatan untuk dijabah doa kita, diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman jangan sia-siakan bulan suci Ramadan. Selain kita melakukan amal ibadah, menjauhkan larangan Allah, dan memperbanyak doa serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, Rasul juga menegaskan ketiga tadi, doanya orang yang terzolimi. Maka orang yang zolim kalau dia berdoa kepada Allah, doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pemahaman kepada kita, wahai orang yang beriman, termasuk pemimpin, jangan zolim kepada orang lain, jangan zolim kepada rakyatnya. Khawatir kalau kita zolimi orang lain, orang tersebut merasa terzolimi, lalu dia berdoa kepada Allah. Kalau doanya adalah suatu keburukan, kita khawatir keburukan itu menimpa kepada kita. Oleh karenanya, kesempatan Ramadan menjadi kesempatan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Dalam sebuah hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku mendapati pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus perbanyak aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul menjelaskan, perbanyaklah berdoa mengucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memiliki sifat pemaaf, sifat yang memberikan ampunan kepada hambamu, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Kita memohon kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita, dihapusi dosa-dosa kita, dilindungi kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga tidak menjadi beban berat kita kelak di yaumil akhir. Memohon kepada Allah, perbanyak istighfar. Maka sepanjang Ramadan, tidak hanya di malam Lailatul Qadar, maka sepanjang Ramadan kita memohon doa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berdoa dengan segala kebaikan-kebaikan, doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, serta doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada di antara dua momentum yang sering diabaikan oleh kaum muslimin ketika di bulan suci Ramadan. Yang pertama, menjelang sahur. Menjelang sahur banyak orang mengabaikannya. Ketika dia selesai sahur, lalu kemudian dia melihat tayangan TV yang kemudian bersifat hiburan, akhirnya dia menikmati hiburan tersebut, dia tidak gunakan untuk beristighfar dan berdoa, padahal itu waktu yang sangat mustajabah. Menjelang berbuka puasa, sebagaimana berdasarkan hadis yang tadi, menjelang berbuka puasa itu momentum kita untuk berdoa kepada Allah. Rata-rata kaum muslimin banyak menghabiskan waktunya untuk ngabuburit,
jalan-jalan sore, mencari makanan untuk berbuka puasa, segala macam dibeli, padahal begitu berbuka puasa semuanya tidak kemungkinan habis. Mungkin tidak habis, bahkan bisa jadi dengan sebiji kurma, seteguk air sudah menghilangkan rasa dahaga dan lapar kita. Tetapi karena hawa nafsu, dia membuang waktu, kemudian menghambur-hamburkan uang, dan yang lebih baiknya kalau dia berbelanja lalu kemudian diberikan takjilnya sebagai sedekah untuk orang yang berbuka puasa, tentu itu adalah sebuah kebaikan. Manfaatkan menjelang pada saat sahur menjelang subuh, kemudian menjelang berbuka puasa untuk banyak-banyak beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, menjadikan Ramadan ini Ramadan yang membentuk kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.